Untuk contoh penggunaan single factor, misalkan kita ingin menentukan nilai future dengan mengetahui nilai presentnya. Jika seseorang mendepositokan uangnya sebesar 5 juta rupiah ke dalam tabungannya, dan diketahui bunganya 8% per tahun, maka jumlahnya setelah 10 tahun bisa kita gambarkan dalam sebuah cash flow seperti ini, yaitu 5 juta tadi didepositokan saat ini kita simbolkan sebagai present, kita gambarkan di tahun ke-0 dengan simbol ke bawah sebagai bahwa kita mengeluarkan dan menaruhnya di bank, lalu ini N-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, dan yang ingin ditanyakan adalah di tahun ke-10 atau N ke-10 nilai future-nya kita simbolkan dengan F. Dari sini kita bisa menghitung menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan, yaitu F sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N, diperoleh nilainya 10.794.625 setelah 10 tahun ditabungkan dalam deposito dengan bunga 8%. Kita juga bisa mengetahuinya dengan menggunakan tabel bunga. Di tabel bunga kita peroleh nilai faktor E per P setelah 10 tahun itu adalah 2,159 atau lebih rincinya lagi 2,1589. Kita tinggal menghitungnya dengan cara mengalihkan nilai present yaitu 5 juta dikali faktor E per P 8% 10 yang kita peroleh dari tabel bunga yaitu 2,1589 dan nilainya adalah 10.794.500. Sedikit berbeda dengan menggunakan rumus karena tabel bunga melakukan pembulatan dalam pendekatannya. Contoh selanjutnya adalah menentukan nilai present jika nilai future diketahui. Misalkan, sebuah perusahaan ingin menyisihkan dana sekarang agar 5 tahun yang akan datang, perusahaan memiliki dana yang cukup untuk membeli backhoe senilai 500 juta. Nah, jika simpanan tersebut akan memperoleh bunga sebesar 10% per tahun, maka perusahaan harus menyimpan berapa sekarang agar 5 tahun kemudian uangnya cukup untuk membeli backhoe senilai 500 juta. Ini adalah cash flow-nya. Yang ingin diketahui adalah nilai present-nya, berapa yang harus disimpan selama 5 tahun jika nilainya menjadi 500 juta yang dipengaruhi faktor interest sebesar 10%. Maka solusi dengan menggunakan rumus kita bisa hitung dengan P sama dengan F dibagi 1 ditambah I pangkat N dibagi pangkat N. Ini nilainya sekitar 310,640 juta yang harus disimpan oleh perusahaan agar 5 tahun yang akan datang perusahaan memperoleh 500 juta. Kita juga dapat memperolehnya dengan menggunakan solusi dari tabel bunga. Di tabel bunga, kita cari di 10% dengan faktor P per F, N-nya 5. Dan kita akan masukkan ke dalam perhitungan, yaitu 500 juta dikali P per F 10% 5, dan hasilnya adalah 310,45 juta, 45 juta. Cukup seru ya menentukan nilai present dan nilai future. Tapi cash flow itu tidak selalu kita hanya ingin melihat awal dan akhir. Karena cash flow sendiri bisa jadi memiliki cash flow di tengah-tengah atau di antara future dan present. Salah satu cash flow yang terbentuk adalah uniform series dan faktor yang kita gunakan adalah bisa P per A, A per P, ataupun nanti ada lagi future dengan annual. Serial uniform faktor terdiri dari nilai present dan nilai annual dengan ketentuan bahwa cash flow terjadi pada periode yang berturut-turut sepanjang periode bunga, yaitu minimal 2 periode. Lalu selanjutnya, jika kita gambarkan dalam sebuah cash flow, maka A ini digambarkan seperti ini. Ini bisa ke atas atau ke bawah tergantung. Ini dengan asumsi bahwa ke atas itu adalah pendapatan. Nah, ini untuk yang pertama, itu artinya kita ingin mengetahui nilai present dari serial pemasukan selama N berturut-turut dengan nilai yang diketahui dan dan I diketahui. Atau sebaliknya, kita mempunyai nilai present yang diketahui dan kita ingin mengetahui nilai present ini jika dibagi ke dalam N tahun, maka jumlah yang sama atau uniform seriesnya itu berapa? Dengan nilai I yang diketahui juga.
Notasi faktor yang digunakan, jika P yang ditanyakan, maka yang digunakan adalah P per A, N, dan jika yang diketahui adalah nilai P-nya, yang dicari adalah nilai annual, ini faktor yang kita gunakan. Ini juga rumusnya. Sebagai catatan, perlu diingat bahwa P berbeda satu periode dengan A, sehingga jika A berada di periode kedua, untuk serial tersebut, P-nya adalah di periode 1. Selanjutnya, kita akan membahas contoh di uniform series dengan faktor P per A atau A per P, yaitu misalkan seorang insinyur meyakini kalau memodifikasi peralatan, maka perusahaannya akan memperoleh eh, tambahan dana sebesar 50 juta per tahunnya. Dan jika suku bunganya 10% per tahun, maka nilai pendapatan sebesar 50 juta sebagai investasi yang dilakukan itu bisa mencapai titik impas dalam 5 tahun dengan perusahaan mengeluarkan dana sebesar berapa. Jadi di sini dapat 50 juta per tahun selama 5 tahun dan berapa dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memodifikasi peralatannya agar mencapai titik impas selama 5 tahun. Solusi dengan rumus, kita menggunakan rumus ini dan nilai yang diperoleh adalah 189 juta, 5393. Nah, ini artinya perusahaan hanya boleh mengeluarkan maksimum segini kan, atau pas segini agar titik impasnya tercapai dalam 5 tahun. Dan jika kita menggunakan tabel bunga, maka di bunga kita cari faktor P per A. Kenapa P per A? Karena yang ingin kita ketahui adalah nilai P dan yang ditanyakan adalah nilai yang diketahuinya adalah nilai A-nya. Jadi kita hitung dengan cara 50 juta sebagai nilai A dikali faktor P per A 10% 5 tahun diperoleh nilainya 189,55 juta. Selanjutnya, ini adalah cara mencari nilai future. Jika perusahaan melakukan perbaikan proses dan dapat menghemat biaya operasional sebesar 10 juta per tahun pada suku bunga 8% per tahun, berapa yang dihemat perusahaan dalam 7 tahun. Jadi, di sini diketahui bahwa uh, yang dihemat adalah sebesar 100 juta per tahun atau nilai annual. Kenapa dibilang nilai annual? Karena nilainya sama selama 7 tahun atau serial. Kita tadi sudah bahas bahwa nilainya yang sama minimal 2 periode, itu kita simbolkan dengan A. Dan jika yang ditanyakan adalah di tahun yang akan datang, maka disimbolkan dengan F. Ini solusi rumus yang digunakan adalah rumus yang ini. Jika kita hitung nilainya kita peroleh dari 100 juta selama 7 tahun itu setara dengan nilai 892,2803 juta. Kita juga bisa hitung solusinya dengan menggunakan tabel bunga, yaitu dengan mencari nilai bunga faktornya di bunga 8% dengan simbol F per A. Kenapa F per A? Karena yang ditanyakan nilainya F dan yang diketahui adalah A. Dengan tabel bunga kita memperoleh penyelesaian sebesar 292,3 juta. Selanjutnya, kita akan membahas arithmetic gradient cash flow. Arithmetic gradient cash flow pada dasarnya itu terdiri dari cash flow yang sifatnya annual ditambah dengan cash flow yang sifatnya mengalami kenaikan. Sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan cara menambahkan cash flow yang annual ditambah cash flow yang memiliki kenaikan atau juga penurunan. Di sini untuk example arithmetic gradient cash flow, misalkan yang ditanyakan adalah nilai present dan yang diketahui adalah cash flow seperti ini. Ini artinya kenaikannya sebesar 50 dengan nilai yang samanya sebesar 450 dan kenaikannya sebesar 50 per tahunnya. Dan kita bisa menyelesaikan dengan cara berarti nilai A-nya dijadikan present dan nilai G-nya dijadikan present. Artinya untuk yang arithmetic gradient ini itu terdiri dari dua ya, perhitungannya P per A dan P per G. Dan diperoleh hasilnya seperti ini. Kita juga bisa menggunakan tabel bunga untuk penyelesaiannya.
yaitu dengan mencari nilai dari bunga 10%, faktor P per A, dan faktor P per G. Berikut adalah rumus-rumus yang digunakan, yaitu untuk A ketika ditanyakan F dan diketahui F dan ditanyakan A, ataupun diketahui F dan ditanyakan P, serta diketahui P ditanyakan A. Isi slide ini diambil dari dua buku ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.